Analoginya seperti ini. Jadi, jika kita melihat suatu perumahan, ada beberapa blok. Nah, blok tersebut memiliki nama jalan, biasanya seperti itu. Nah, jalan ini memiliki beberapa rumah. Atau biasanya beberapa blok memiliki beberapa rumah. Nah, perumpamaan NetID dan HostID bisa kita lihat dari sini, di mana NetID biasanya adalah nama jalan tersebut. Sedangkan HostID merupakan apa? Rumah-rumah yang ada pada jalan tersebut. Nah, yang menarik adalah NetID dan HostID memiliki sifat yang berbeda. Contoh, jika kita menentukan NetID bisa memiliki angka yang sama. Sedangkan HostID harus berbeda. Sekali lagi, NetID bisa memiliki angka yang sama, sedangkan HostID itu harus berbeda. Karena setiap rumah ataupun setiap alamat itu harus unik. Seperti pada perumahan kan kita melihat juga rumah itu tidak ada yang angka nomor rumahnya itu sama, tapi nomor rumah pasti berbeda. Itulah HostID. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau kita ngomongin NetID dan HostID, khususnya pada IP versi 4, nah kita itu ditentukan juga dari yang namanya kelas atau pengkelasan IP address. Dalam IP versi 4 dikenal sebagai pengalamatan kelas yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Namun biasanya masyarakat menggunakan sampai 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Sedangkan kelas D itu biasanya untuk multicast yang biasanya digunakan oleh ISP ataupun provider, dan kelas E itu digunakan untuk research. Namun biasanya juga digabung kelas D dan kelas E. Umumnya di masyarakat menggunakan yang 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Sedangkan di IP versi 4 tidak diketahui penamaan kelas-kelas tersebut. Jadi tidak ada kelas A, B, C, dan D, dan E di kelas IP versi 6. Namun di IP versi 6 dikenal dengan jenis pengalamatan, yaitu pengalamatan unicast, pengalamatan multicast, dan pengalamatan anycast. Nah, itu perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6 dalam pengkelasan. Oke, untuk lebih jelas bagaimana penerapan HostID dan NetID, kita akan bahas pada kelas di IP address. Yang pertama yaitu kelas IP address versi 4, yaitu IP address kelas A. Nah, IP address kelas A sendiri ini jika kita menggunakan format oktat yang kita bahas tadi, dari 4 oktat tersebut, NetID berada pada oktat pertama dan HostID berada pada 3 oktat berikutnya. Sehingga pada IP address kelas A ini memiliki jumlah jaringan hanya sekitar 126 jaringan. Jadi kita bisa menggunakan kelas ini dengan membuat 126 jaringan. Namun pada masing-masing jaringan memiliki jumlah HostID yang sangat banyak, yaitu sekitar 16.700.000 sekian. Nah, jadi yang harus disamakan adalah jika kita ingin berada pada kelas ID untuk host kita ataupun node kita, kita harus menyamakan NetID-nya. Jadi yang disamakan pada apa? Pada oktat pertama. Sedangkan nanti oktat kedua, oktat ketiga, dan oktat keempat itu merupakan host ID-nya. Nah, ini untuk yang IP kelas A. Kemudian untuk IP kelas B, nah IP kelas B ini jumlah NetID dan host ID jika kita implementasikan dalam oktat yang ada pada IP versi 4 itu berimbang. Jadi oktat pertama dan oktat kedua itu merupakan NetID, sedangkan oktat ketiga dan oktat keempat merupakan host ID-nya. Sehingga ini bisa dikatakan untuk kelas B merupakan jumlah host dengan range menengah. Dari range IP mulai dari 128 sampai 191, dan jumlahnya itu sekitar kalau networknya 16.000, namun jumlah IP-nya sekitar 65.000 setiap jaringannya. Nah, network ID ini di kelas B jika teman-teman lihat ada perbedaan, yaitu pemulangan dari NetID-nya. Ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama dimulai dengan angka 128, biasanya seperti itu di oktat pertama, dan diakhiri nanti di oktat pertama itu 191.255 lebih jelasnya. Nah, kemudian sedangkan di oktat C ini yang biasanya sering digunakan untuk alamat
lokal ataupun alamat dengan jaringan yang kecil. Kenapa? Karena dalam jaringan ini jumlah hostnya yang paling sedikit. Jadi jumlah hostnya sekitar 254 host dalam satu jaringannya. Hanya 254 host di satu jaringan tersebut. Namun dengan menggunakan IP kelas C, ini bisa membuat jaringan sebanyak sekitar 2 juta IP ataupun 2 juta jaringan. Jadi 2 juta jaringan yang berbeda, namun dalam satu jaringan itu hanya 254 host. Ini kebalikan dari yang IP kelas A. Nah, seperti itu. Untuk penulisan ataupun pengimplementasian dalam oktatnya, jika kita lihat IP kelas C yaitu pada 3 oktat pertama itu merupakan net ID dan 1 oktat terakhir itu merupakan host ID. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya nanti bisa teman-teman lihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini juga dilampirkan ada size of rest bit fieldnya, kemudian size network numbernya, sehingga bisa teman-teman lihat bahwa ada number of network. Ada berapa jumlah network yang bisa digunakan. Kemudian ada addresses per networknya. Berapa alamat IP yang bisa diadakan di masing-masing jaringannya atau satu jaringannya. Dan juga ada total address di kelasnya. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas D dan kelas E ini biasanya jarang digunakan oleh orang. Tapi untuk kelas D sendiri tadi dikatakan adalah alamat multicast. Nah, ini biasanya menggunakan adalah Internet Service Provider. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan multicasting. Nah, sedangkan IP kelas E itu digunakan sebagai cadangan atau sebagai eksperimen untuk membuat penelitian lebih lanjut ataupun pengembangan dari IP address itu sendiri. Nah, kurang lebih itulah pengklasan dalam IP versi 4. Nah, IP address versi 4. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Serta kelas D dan kelas E. Sampai sini silahkan Anda lihat berapa jumlahnya, kemudian berapa penggunaannya. Contoh, jika kita menemukan satu alamat dimulai misalnya alamat IP versi 4 dengan 193.100.1.30. Nah, itu sudah pasti akan menggunakan alamat kelas apa? Ya, pasti menggunakan kelas C. Kenapa? Karena cirinya tadi kalau Anda perhatikan kembali di tabelnya, alamat kelas C itu dimulai dari 192 di oktat pertamanya. Jadi, jika kita lihat di oktat pertama, dari range pertama 192 sampai 223 itu pasti merupakan IP kelas C. Sedangkan di range 128 sampai 191 itu IP kelas B. Dan di range 0 sampai 127 itu merupakan IP kelas A. Sampai sini paham? Silahkan dilihat kembali dan dibaca secara teliti agar Anda lebih memahami. Kemudian kita ke jenis IP address. Nah, jenis IP address sendiri ada dua, yaitu IP address public dan IP address private. Nah, biasanya jika kita sudah menggunakan IP address untuk keperluan internet working dan lainnya, kita akan mengenal dua jenis ini, jenis IP address public dan IP address private. Nah, yang pertama adanya IP address public. Nah, IP address public sendiri merupakan alamat yang dipergunakan dalam jaringan internet dan sudah diatur dan dialokasikan oleh tadi network information center di masing-masing regional tadi. Nah, kondisinya apa? Agar menjamin masing-masing IP public merupakan IP yang unik ataupun alamat yang unik. Nah, IP address ini dikelola oleh Internet Service Provider biasanya untuk memberikan layanan kepada konsumen seperti website ataupun web server, mail server, DNS server, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kita ingin memiliki IP address public, kita harus menghubungi pihak provider untuk mendaftarkan ataupun membeli atau menyewa dan sejenisnya. Kemudian ada IP address private. Nah, alamat IP address private ini digunakan untuk jaringan lokal dan tidak bisa digunakan untuk jaringan global. Nah, biasanya IP address private ini yang biasa kita gunakan untuk jaringan di lokal area. Misalnya seperti itu. Contoh, jika Anda ataupun di lab yang kita sering gunakan, Anda sering melihat konfigurasi ataupun alamat di lab-lab menggunakan 192.168.100 ataupun 192.168. sekian. Nah, itu merupakan salah satu jenis IP private. Nah, pada
tabel berikut, Anda bisa melihat ada 3 jenis IP private di situ. Dilihat dari pertama yaitu private dengan network ID 10.0.0.0 dengan subnet mask 255.0.0.0 dengan range IP mulai dari 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Nah, ini merupakan salah satu range dari IP private. Ada juga yang di kelas B-nya yaitu kelas 172.16.0.0 sampai dengan 255.240.0.0. Range-nya ada di 172.6.0.1 sampai dengan 172.16.255.254. Sedangkan yang terakhir ada IP private-nya lagi ada 192.168.0.0 dengan subnet mask 255.255.0.0, di mana range IP yang digunakan bisa 192.68.0.1 sampai 192.168.255.254. Nah, IP address private yang tadi kita sebutkan itu diatur dan diberikan oleh administrator jaringan. Nah, berbeda dengan IP public tadi. Kalau IP public kita harus mendaftarkan. Nah, kalau IP private ini cukup diatur oleh administrator jaringan agar setiap perangkat bisa berkomunikasi. Namun biasanya perangkat lokal yang akan terhubung ke internet ini diharuskan untuk melakukan satu alamat IP public ataupun harus mendapatkan satu address IP public. Nah, yang biasanya itu digunakan untuk alamat modem ataupun router. Sehingga jaringan lokal tetap bisa keluar dalam jaringan internet. Untuk pemberian IP address sendiri yang mungkin nanti akan dilakukan administrator atau Anda sendiri untuk jaringan Anda sendiri itu ada 2 jenis, yaitu IP statik ataupun IP address statik, yaitu pemberian IP secara manual dan tetap tidak berubah biasanya sampai kita merubahnya kembali. Kemudian ada IP automatic IP address ataupun yang biasa dikatakan dengan DHCP, yaitu pemberian IP secara otomatis dari sistem. Nah, biasanya ini juga diperlukan layanan server untuk menggunakan DHCP agar IP sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pada gambar di berikut ini salah satu penerapan pemberian IP address yang kita gunakan pada sistem operasi Windows, di mana jika dilihat ada 2 tipe, yaitu yang pertama itu ada pemberian IP address secara statis dan yang kedua itu pemberian IP address secara otomatis. Sehingga kalau yang otomatis kita cukup mengklik yang obtain an IP address automatically, berikut juga bawahnya DNS-nya. Nah, secara otomatis komputer akan mencarikan IP tersebut. Jika ada layanan DHCP, maka komputer akan memberikan IP sesuai DHCP yang diberikan oleh layanan tersebut. Sedangkan kalau kita menggunakan alamat IP address statis, nah kita akan memberikan alamat seperti yang terisi angka-angka berikut. Ada angka-angka IP address-nya. Yaitu contoh di gambar tersebut bisa kita lihat ada IP address 192.168.0.46. Nah, itu kita isi sendiri, kita inputkan secara manual. Nah, ini ada 2 jenis pemberian IP address, statis dan dinamis. Atau yang bisa disebut dengan otomatis kalau orang biasa menyebutkan. Statis dan dinamis. Dalam aturan IP address ataupun pemberian IP address ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, nomor pertama dari network ID itu tidak boleh di angka 127. Kenapa? Biasanya ini digunakan untuk loopback di komputer jaringan itu sendiri. Nah, kemudian host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 255. Dan host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0. Dan host ID harus unik dalam satu local network ID. Nah, hal ini bisa nanti kalian coba secara langsung. Jika Anda menginputkan IP secara statis, harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jika diinputkan 127 sekian ternyata bisa, berarti teori saya salah. Tapi biasanya memang tidak bisa digunakan karena itu adalah alamat loopback. Kemudian untuk yang angka 255 semua itu juga tidak bisa. Begitu juga dengan 00 semua. Nah, jadi pada saat nanti kita memberikan alamat IP address, itu harus kita sesuaikan dengan alamat apa yang kita akan gunakan. Kelas mana yang akan kita gunakan, seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Nanti Anda bisa mencoba untuk melakukan konfigurasi alamat IP dengan mencoba misal 2 buah node PC ataupun node komputer diberikan alamat IP.
Bisa Anda coba dengan alamat statis, Anda implementasikan penjelasan yang di atas tadi. Namun yang perlu diperhatikan tadi adalah host ID dan net ID-nya. Mana yang harus sama, mana yang harus berbeda jika di jaringan yang lokal. Nah, silahkan dicoba, ataupun nanti Anda bisa menggunakan simulator untuk mencobanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi IP address. Anda bisa mereview kembali video ini ataupun materi ini dari awal untuk menambah lebih jelas pengetahuan terkait dengan IP address. Namun, sebelum ditutup akan saya simpulkan dari pertemuan kita yang kita bahas dari IP address tersebut. Nah, jadi kalau kita bahas dari tadi ada 2 jenis IP address, yaitu yang pertama IP address versi 4 dan IP address versi 6. Dimana kalau kita lihat bentuknya IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit, sedangkan IP address versi 6 itu terdiri dari 128 bit. Mohon maaf. Nah, IP address juga dikenal dengan pengkelasannya yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E untuk IP versi 4, sedangkan yang tadi IP versi 6 dengan multicast, anycast, dan unicast. Oke. Kemudian juga tadi kita juga membahas sedikit terkait perbedaan antara IP public dengan IP private. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Buka terus pada doteknokrat.ac.id untuk melihat materi-materi yang ada. Kemudian jangan lupa subscribe channel Kuliah Teknokrat ini. Sehingga channel ini dapat bermanfaat buat kita semua. Anda juga dapat membagikannya kepada teman-teman Anda. Selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.